Yang pakai PDF kifayahnya nomor 69 halaman 88. Yang pakai kitab berapa itu? Mang Udin 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal uzlatu al aula idza fasada zamanu aw khafa min fitanin bidinin mubtala wal uzlatu dan uzlah menyendiri, atau kemarin ya uzlahnya disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Dan uzlah al-aula itu lebih utama, itu yang paling utama. Idza fasada zamanu, apabila zaman telah rusak. Kayak sekarang nih, zaman udah rusak kayak begini, nih uzlah itu yang paling utama buat kita. Cuma lagi-lagi uzlahnya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan orangnya masing-masing. Yang kemarin dua itu, yang ilmunya tidak dibutuhkan orang sama orang yang ilmunya dibutuhkan, gitu. Caranya dua. Au khofa min fitanin, atau takut dari berbagai macam fitnah. Bidinin mubtala, yang menimpa agama, atau takut dari berbagai macam fitnah yang menimpa. Mubtala menimpa ya, bidinin yang dengan agama, mubtala dia menimpa, atau dibalik enaknya yang menimpa agama. Makanya dari dulu Rasul udah bilang tuh, hidup di akhir zaman ini dalam menjalankan agama itu sama kayak orang lagi megang bara. Kalau kata teman kita, dipegangin panas gitu. Karena kayak megang bara. Dan memang di akhir zaman itu ujian buat agama itu semakin besar. Kalau nggak kuat-kuat kita megangnya, yang ada agama itu lepas mulu. Kebanyakan yang kita ikutin nafsu, jadinya di akhir zaman. Makanya memang di akhir zaman yang lebih utamanya itu uzlah, untuk menghindar dari berbagai macam fitnah. Yakni al-aula inda fasadiz zamani wa khawfihi min fitanin ta'udu ala dini al-i'tizalu anin nasi. Yakni maksudnya al-aula yang paling utama inda fasadiz zamani, ketika rusaknya zaman, wa khaufihi min fitanin, dan ketika seseorang takut dari berbagai macam fitnah yang terjadi di sekitarnya. Ta'udu ala dini, yang fitnah itu kembali kepada agama, yang fitnah itu menimpa agama.
al-i'tizalu anin nasi, yaitu menyendiri atau uzlah dari masyarakat. Yang paling utama ketika sudah rusaknya zaman dan ketika kita takut dari berbagai macam fitnah yang menimpa agama kita, itu uzlah dari masyarakat. Itu yang paling utama. Wa qad wassafa sallallahu alaihi wasallam zamanal uzlati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang zaman yang di dalamnya lebih baik uzlah atau waktunya uzlah. Faqala, maka beliau bersabda, idza ra'aitumun nasa marijat uhudahum, atau uhuduhum ya, uhuduhum ay dhahabal wafa'u biha wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi. Kapan uzlah itu lebih utama buat kita? Rasul bersabda, idza ra'aitumun nasa, apabila kalian sudah menemukan masyarakat marijat uhuduhum, tidak menepati janji-janji mereka, mengabaikan janji-janji mereka, ay dhahabal wafa'u biha, artinya hilangnya keinginan untuk memenuhi janjinya. Wa khaffat amanatuhum, dan orang-orang telah menyia-nyiakan amanah-amanah mereka. Orang-orang tidak menjaga lagi amanah yang diberikan kepada mereka. Wa kanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini. Wa syabbaka baina asabihi, Rasul menyimpulkan di antara jari-jarinya. Udah kayak begini. Yang kanan sama yang kiri udah nyampur. Yang benar sama yang salah udah nyampur, udah nggak kelihatan, udah nggak jelas gitu. Kadang-kadang orang benar dianggap salah dan orang yang salah udah dianggap benar. Itu begini nih isyaratnya. Syabbaka baina asabihi, beliau menyimpulkan jari-jarinya. Yang kanan sama yang kiri udah nyampur, yang benar sama yang salah udah saru udah gitu. Itu syabbaka baina asabihi. Apa guys? Itu ciri-cirinya tuh. Ciri-cirinya zaman yang kita sudah seharusnya uzlah di situ. Kalau banyak orang yang sudah tidak menepati janjinya, kemudian banyak orang yang tidak menjaga amanahnya, dan saat itu kebaikan dan keburukan sudah saru, sudah bercampur, sudah sulit membedakannya. Itulah waktu yang pas untuk uzlah. Ya sekarang dah, itu zaman akhir ini. Faqala lahu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fidaka. Maka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma asna'u inda dzalika, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika zaman sudah seperti itu? Ja'alani Allahu fidaka, semoga ayah dan ibuku, atau semoga diriku, semoga Allah menjadikan diriku sebagai penebusmu.
Qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ilzam baitaka wamsik alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khassati wa da'anka amral ammati. Sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya, apa yang harus aku lakukan pada saat zaman seperti itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, ilzam baitaka, tinggallah di rumahmu, sering-seringlah di rumahmu, jangan sering keluar. Wamsik alaika lisanaka, tahanlah lidahmu, jagalah lidahmu. Wa khudh ma ta'rifu, dan kerjakanlah kebaikan. Wada' ma tunkiru, dan tinggalkanlah keburukan, kemungkaran. Wa alaika bi amril khassati, dan perhatikanlah urusan dirimu secara khusus. Wada'anka amrol ammati, dan tinggalkan urusan orang-orang lain, orang-orang umum. Kalau zaman sudah rusak seperti ini, maka kita kudu sering-sering di rumah, keluar rumah hanya untuk hal-hal yang penting. Terus jaga lidah kita, kerjakan kebaikan, tinggalkan kemungkaran, urusin diri kita sendiri, jangan ngurusin orang lain. Udah tuh. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam dzalika zamani fi haditsin akhar bi annahu hina la ya'manur rajulu jalisahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan zaman tersebut dalam hadis yang lain, bi annahu, bahwasanya zaman itu hina la ya'manur rajulu jalisahu, yaitu ketika seseorang tidak lagi aman dari temannya. Ketika seseorang tidak lagi aman, tidak lagi merasa aman dari temannya, dari kawannya. Jalisahu itu teman nongkrong. Udah tuh, paham Bang Pudin? Apa? Ya persis dah kayak sekarang, lagi ngumpul uplek gitu. Begitu satu pamit, udah. Begitu dia pergi gak kelihatan, habis dia mau ngomongin sama teman yang masih ada gitu. Itu namanya ketika seseorang sudah tidak merasa aman dari kawan-kawannya, dari teman ngumpulnya. Apa gitu? Ngumpul bertiga, Bang Andi, Bang Yani, Pak Ridwan. Begitu Bang Andi pamit, langsung dah Pak Ridwan sama Bang Yani ngomongin Bang Andi. Itu namanya udah nggak aman. Emang. Itu namanya orang udah nggak aman dari temen duduknya, temen nongkrongnya. Atau jangankan sampai yang lain-lain gitu, saking kagak amannya, sampai lagi nongkrong kita ngeri korek kita hilang. Pas bubar lah, ini korek pada kemana, kagak ada.
Kalau sudah seperti itu udah waktunya uzlah. Wa fi haditsin akhar, dan pada hadis yang lain, inna dzalika zamana katirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu. Sesungguhnya di zaman tersebut katirun khutoba'uhu, banyak penceramahnya, yang bisa ceramah banyak. Ustaz Satiri, Bang Ucup, Bang Ipul, Bang Andi. Jangankan sampai yang ustad, yang bukan ustad, buat ceramah pintar banget. Banyak penceramahnya. Qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ulamanya, tapi sedikit orang alimnya. Katirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Tuh kan, tadi baru dibilang. Banyak tukang minta-mintanya, sedikit orang yang mau berbagi, sedikit orang yang memberi. Apa? Apalagi udah mau lebaran begini. Kencang amat iyanya. Sedikit yang mau berbagi, banyak yang mau minta. Jarang yang punya pikiran, ini mau lebaran begini saya bisa ngasih apa buat orang-orang ya. Di zakat fitrah saya 1 juta atau 2 juta ya begitu. Jarang. Yang ada begitu mau lebaran pikirannya ini nyari THR kemana ya begitu. Qalilun mu'tuhu katirun su'aluhu. Banyak yang mintanya, sedikit yang mau berbagi. Gitu. Kalau zaman udah begini itu sering-sering uzlah. Karena capek kita. Punya teman ustadz 10, begitu mau lebaran semua minta THR semua. Oh ya udah. Apa Arif? Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang minta THR. Di sini. Pakai japri lagi, WhatsApp. Kiai, ada jatah sarung bakal saya Kiai gitu. Naudzubillah ada janapnya di sini mah. Janapnya ada yang begitu. Banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Banyak yang mintanya, sedikit yang mau berbagi. Itulah kondisi zaman akhir. Kalau sudah zaman seperti itu, sering-sering diam di rumah, jangan bebek temen gitu. Punya teman 10 semuanya asal mau lebaran datang semua ke rumah. Oh yang udah kita gitu. Yang ini minta ono, yang ini minta ono gitu. Mantap. Apa guys? Apalagi kayak Bagis, gurunya ada 5, semuanya minta BHS semua. Oh ya udah. Betul. Itu kondisi akhir zaman. Dan kalau sudah zaman seperti itu, yang harus kita lakukan adalah uzlah. Gitu. Tinggalin teman-teman yang kayak begitu, cari teman-teman yang benar-benar soleh, benar-benar baik. Gitu. Ngeratak dewek. Gitu. Jadi sekarang sedikit yang istilahnya punya pikiran, punya mindset apa yang bisa saya kasih buat orang-orang. Jarang itu. Kebanyakan pikirannya saya dapat apa dari orang-orang gitu.
Itu kok tandanya zaman akhir udah tuh. Dan kalau sudah seperti itu, yang paling utama buat kita adalah uzlah, menjauh dari teman-teman yang seperti itu. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada ya, nggak ada. Al hawa fihi qaidul ilmi. Hawa, keinginan diri pada zaman tersebut menjadi penuntun ilmu. Kalau dulu ilmu nuntun orang, kalau sekarang kepengenan yang nuntun ilmu. Kalau dulu kepengenan ngikutin ilmu, kalau sekarang ilmu ngikutin kepengenan. Gitu. Kalau dulu zaman awal itu, zaman awal Islam, kalau ada dua hal berbenturan antara keinginan diri dan ilmu, maka yang diduluin ilmu. Kalau sekarang begitu berbenturan antara kepengenan sama ilmu, yang diduluin kepengenan. Itu al hawa fihi qaidul ilmi. Jadi ilmu di zaman akhir ngikutin kepengenan. Ini kita tahu nih, kalau sholat tasbih ruku sujud kudu 3 minimal. Kalau sholat doa iftitah kudu dibaca, tahu itu. Cuma karena ngikutin kepengenan orang-orang, jadinya ya udah dah ngikutin kepengenan aja. Itu ujung-ujungnya iftitah kagak dibaca, tasbih ruku sujud cuma atu. Gitu. Baca Quran Fatihahnya 1 nafas, surahnya 1 nafas, begitu. Karena ilmunya ngikutin kepengenan. Kalau dulu kepengenan ngikutin ilmu, gitu. Udah tuh. Qala wa mata dzalika. Sahabat bertanya, kapan itu terjadinya ya Rasul? Qala idza umitatis sholatu. Apabila sholat tarawih tinggal tradisi doang. Apabila sholat itu sudah mati. Idza umitatis sholatu, apabila sholat telah mati. Apa guys? Sholat udah mati. Gimana ngumpulin sholat mati? Ya tadi tuh, kelihatannya badannya sholat, tapi hakikatnya jauh dari sholat. Kelihatannya badannya ngerjain sholat, tapi hakikatnya dia belum mengerjakan sholat. Itu idza umitatis sholat. Jadi istilahnya sholat itu jauh dari tuntunan yang diberikan. Sunnah-sunnahnya kagak dikerjain, tumakninahnya kagak dikerjain. Itu apabila sholat telah mati. Wa qubilatir rosya, dan suap itu sudah dianggap hal yang lumrah. Qubilatir rosya, sudah diterima suap itu, dianggap hal yang wajar, dianggap hal yang lumrah, udah nggak aneh, gitu. Bahkan sudah dijadikan hal yang kebiasaan begitu. Rosya apa bagaimana? Apabila suap telah dianggap lumrah. Wa yuba'ud dini bi'irdin yasirin minad dunya, dan ditukar agama ini dengan jatah yang sedikit dari dunia. Fan naja wa haka tumman naja, maka carilah keselamatan dirimu. Tumman naja, kemudian carilah keselamatan untuk dirimu. Kalau zaman sudah seperti itu, sholat sudah banyak ditinggalkan, sudah mati, suap sudah dianggap lumrah, agama sudah diperjualbelikan dengan keuntungan dunia yang sedikit,
Kalau sudah seperti itu, maka utamakan keselamatan dirimu sendiri. Itu. Fan naja wa haka tumman naja. Udah tuh. Gimana Ustaz? Jelas itu udah? Wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbari tarahu bi ainika fi zamanika wa ahlihi. Dan semua yang disebutkan dalam khobar tersebut tarahu bi ainika, sudah kamu alami, sudah kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Fi zamanika, pada zamanmu, wa ahlihi, dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Ya kita udah ngalamin sendiri. Tadi ketika orang banyak yang tidak menepati janjinya, orang banyak meninggalkan amanahnya, tidak menjaga amanahnya, kebaikan dan keburukan sudah bercampur, teman udah nggak aman dari temannya, banyak penceramah, sedikit orang alim, banyak yang suka minta, sedikit yang mau berbagi, ilmu ngikutin kepengenan, itu udah kita temukan semua. Sholat sudah mati, suap sudah dianggap wajar, itu udah kita alamin semua. Tarahu bi ainika, kamu sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ini zaman kita ini di Karang, apalagi Karang. Nah, bos. Zaman kita ini di Karang, apalagi sekarang. Udah. Makanya buat kita sekarang yang paling pas udah uzlah. Gitu. Cuma uzlahnya dengan cara yang kemarin tuh. Ya, keluar dari rumah kalau memang ada keperluan dan ada kepentingan. Kalau selain itu ya udah lebih baik di rumah. Bang Isan, amin Bang Isan. Makanya tanamkan mindset Bang Isan. Tanamkan mindset memberi, jangan kita tanamkan mindset minta. Ini mau lebaran kita niatan, saya mau bagi THR buat orang-orang begitu. Jangan sampai malah sebaliknya, saya mau minta THR sama orang-orang gitu. Jangan sampai. Naudzubillah. Wa an Sayyidina Umar radhiyallahu an qala, dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau berkata, inna fil uzlati rohatun min khulaqa'is su'i. Sesungguhnya di dalam uzlah terdapat rasa nyaman dari kawan-kawan yang buruk. Ya tadi tuh, minimal kalau kita nggak punya teman-teman yang kurang baik, begitu mau lebaran kagak ada yang meminta THR BHS sama kita gitu. Minimal tuh nyaman aja pala. Terdapat rasa nyaman dari kawan-kawan yang buruk. Wa kana Tauri rahimahullahu yaqulu, dan dulu Imam Sufyan At-Tauri rahimahullah berkata,
wallahilladzi la ilaha illa huwa laqad halatil uzlatu fi hadzal zamani. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, laqad halatil uzlatu fi hadzal zamani, sungguh telah dibolehkan, telah halal uzlah di zaman ini. Itu zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, uzlah udah dianggap boleh. Zaman Sufyan Ats-Tsauri kan belum jauh itu. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu wala in halat fi zamanihi fa fi zamanina hadza wajabat waftaradat. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau seandainya di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri uzlah sudah menjadi halal, tentunya di zaman kita menjadi kewajiban dan menjadi fardu hukumnya. Itu zaman Imam Ghazali, apalagi zaman kita ini sekarang. Gimana Mang Pudin? Makanya udah lebih selektif lagi, milih temennya lebih pilih-pilih lagi, jangan sembarangan berteman. Itu kemarin kan uzlah begitu. Intinya uzlah adalah meninggalkan kawan-kawan yang buruk, itu intinya uzlah, dan bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, itu intinya uzlah. Gitu. Gak usah dah kita mah sampai ke gunung, sampai ke hutan, gak usah. Yang penting dalam bergaul kita milih teman-teman yang baik aja. Gitu. Apa bagasan? Kalau bini buruk, tukar tambah. Kayak berani aja bagasan dah. Wa qala Sufyan bin Uyainah li Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan bin Uyainah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ausini, berikan wasiat untukku. Faqala lahu aqlil min ma'rifatin nasi mastata'ta fa inna takhallusa minhum syadidun. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Imam Sufyan bin Uyainah, aqlil min ma'rifatin nasi, kurang-kurangin bergaul dengan masyarakat, mastata'ta, semampumu. Aqlil, kurang-kurangin, min ma'rifatin nasi, dari mengenal orang lain. Ya gampangnya dari bergaul di masyarakat, mastata'ta, semampumu. Fa inna takhallusa minhum syadidun, karena sesungguhnya menyelamatkan diri dari mereka itu sangat sulit. Abang, kalau kita punya teman yang kurang baik, itu menyelamatkan diri dari teman-teman begitu sulit. Kita disamper, kita kagak ngikut, nolaknya kagak enak gitu. Kita ngikut, kita emang tahu ntar kerjaannya bugono gitu. Apa sih? Gitu. Makanya kurang-kurangin bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Lagi-lagi ya, ini kalau kalimat nas, ini berarti masyarakat umum yang memang belum baik. Kalau yang baik itu biasanya sebutannya langsung soleh. Jadi kalau nas itu maksudnya orang-orang yang kurang baik. Kurang-kurangin bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, karena menyelamatkan diri dari mereka itu sangat sulit. Tadi tuh minimal kalau disamper kan kita udah mau kagak mau ngikut kita. Gitu. Kita ngumpul emang kagak lain omongannya, ngomongin orang lagi. Gitu.
kita tegur kagak enak sama temen, kita dengerin aja kita kebagian dosanya gitu. Makanya sulit menyelamatkan diri dari kawan-kawan yang buruk gitu. Itu wasiat Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Wa qala al-Fudailu hadza zamanu ihfaz lisanaka wakhfi makanaka wa alij qalbaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru. Imam Fudail bin Iyad berkata, zaman ini adalah saat di mana kamu harus menjaga lidahmu. Zaman ini adalah saat dimana kamu harus menjaga lidahmu. Wa akhfi makanaka, dan sembunyikan tempat tinggalmu. Mama memantah. Apalagi kalau orang yang kedengeran dia orang yang royal, dermawan, orang-orang pada tahu rumahnya, udah dari malaman 20 Ramadan, malaman 15 Ramadan udah pada antri, orang pada datang ganti-gantian. Sembunyikan rumahmu, jangan sampai ntar ada orang yang kurang baik yang nyamper. Kita mau usir, emang dia datang udah ke rumah kita gitu. Kita ladenin aja, emang ketahuan. Emang dateng kok cuma pengen laporan doang gitu. Sembunyikan tempat tinggalmu. Wa alij qalbaka, dan perbaiki hatimu. Wa khudh ma ta'rifu, dan kerjakanlah kebaikan. Wa da' ma tunkiru, dan tinggalkanlah kemungkaran. Ya apalagi di zaman sekarang. Ini di zaman kitab ini aja, kitab ini dikarang udah begitu modelnya. Apalagi di zaman sekarang. Makanya besok bikin pakai papan tuh, tulisin di depan pintu, tutup gitu. Buka setelah lebaran gitu. Apa Andi? Tapi lagi-lagi ya, ini dari teman-teman yang buruk. Kalau teman-teman yang baik mah nggak jadi masalah gitu. Sering-sering kumpul gitu. Kalau teman-teman yang baik mah dia silaturahmi emang paling cuma sekedar pengen ngopi gitu. Cerita masalah usaha, masalah bisnisnya gitu. Kalau teman-teman yang baik mah. Ini maksudnya sembunyikan tempat tinggalmu dari teman-teman yang buruk. Lagi-lagi itu ya kuncinya. Uzlah yaitu meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Itu kuncinya itu. Jangan sampai salah paham lagi nanti. Wa qala Ats-Tsauri hada zamanus sukuti waluzumul buyuti. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, sekarang ini merupakan zamannya berdiam diri, jangan banyak ngomong. Waluzumul buyuti, dan sering diam-diam di rumah. Gitu. Ini zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, apalagi sekarang. Gitu. Udah tuh. Ini zamannya diem, tidak banyak bicara, dan zamannya
sering-sering diem di rumah, jangan keluyuran, jangan ayab-ayaban, kecuali untuk hal-hal yang penting gitu. Ongkoh emang taranya di rumah aja, go baju udah banyak yang nyampe gitu. Di rumah aja isik-isik paket gitu. Paket itu di rumah aja, padahal gak kemana-mana gitu. Apalagi kalau ayam-ayaban gitu. aduh. Kalau ayam-ayaban makin banyak yang dilihat, udah makin banyak kepengenannya gitu. Itu taranya di rumah aja udah banyak yang dibeli, apalagi ayam-ayaban gitu. Udah tuh. Apaan? Kamu Ustaz? Lah kita aja di sini asal ngaji sore ada aja tukang paket yang nyampe. Paket. Terus lagi ngaji ada aja tukang paket yang nyampe. Wa qala Daud At-Ta'i li ba'di ashabihi, dan berkata Imam Daud At-Ta'i kepada sebagian sahabatnya, kepada jamaahnya ini ya. Kalau dulu kalau sahabat itu artinya jamaahnya, pengikutnya. Sum anid dunya waj'al fitrata al-akhirata wafir minan nasi firarata minal asadi. Sum anid dunya, berpuasalah dari kehidupan dunia. Kalau lagi di dunia puasa dulu dah gitu. Kalau lagi di dunia gitu. Waj'al fitrata al-akhirata, dan jadikan waktu berbukamu nanti di akhirat gitu. Kalau sekarang mah udah makan nasi sama sate cukup gitu. Ya artinya bangun rumah 500 juta cukup gitu, punya tanah 500 meter cukup, sisanya ya udah nanti kita bukanya di sono. Kayak sekarang kita ada, kalau pas buka kan udah apa aja tuh, gorengan ada, lontong ada, kolak ada, es buah ada, nasinya, sayurnya, sopnya gitu. Belum sirupnya gitu. Ya nanti cuma itu mah. Kalau udah di akhirat silahkan dah gitu. Kalau di dunia puasa dulu gitu. Kalau di dunia mah sum anid dunya waj'al fitraka al-akhirata, berpuasalah dari kehidupan dunia dan jadikan waktu berbukamu itu akhirat. Nanti di akhirat sepuasnya silahkan gitu. Habis sekarang jangan terlalu mewah-mewah dulu dah gitu. Mobil Atu cukup gitu, Pajero, Fortuner cukup, Alphard cukup motor PCX cukup, NMAX cukup gitu udah. Wafir minan nasi, dan menjauhlah dari masyarakat, firoroka minal asadi, seperti kamu menjauh dari singa, seperti kamu berlari menjauh dari singa. Gitu. Kalau teman-teman yang buruk mah kalau bisa jauhin, kayak kita menjauh dari singa. Tapi sebaliknya kalau teman-teman yang baik deketin, kalau bisa gandulin, jangan sampai lepas gitu kalau teman-teman yang baik mah. Tapi juga gandulinnya bukan pengen minta, bukan. Cuma gandulin emang benar pengen minta ini mah. Dia lagi aja ono. Fahaula is-salafus sholihu, mereka itulah para ulama salaf. Mereka para ulama salaf ajma'u ala tahdhiri min zamanihim wa ahlihi. Mereka sepakat
untuk memberikan peringatan min zamanihim wa ahlihi tentang kondisi zaman mereka dan orang-orang yang hidup di zaman itu. Wa ataru al-uzlata, dan mengutamakan uzlah, wa amaru wa tawasau biha, dan memerintahkan juga berwasiat untuk uzlah. Wala syakka annahum kanu absoro wa ansoha, dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya mereka itu lebih cerdas, memiliki pikiran yang lebih mendalam, lebih tajam pandangannya, dan lebih lurus nasihatnya. Gitu. Kalau para ulama salafus soleh yang pandangannya lebih tajam, pemikirannya lebih dalam, nasihatnya lebih lurus, itu sudah menganjurkan uzlah, ya udah itu yang kita ikutin dibanding ulama-ulama atau para penceramah yang hidup di zaman sekarang gitu. Kayak kemarin ada yang ngomong kayaknya malam Qadar, malam 27 firasat saya mah gitu. Saya bilang emang pinteran ente apa Imam Ghazali gitu. Imam Ghazali itu lebih cerdas dan itu rumus beliau gitu. Kenapa kita harus ragu sama rumus beliau gitu. Ulama salaf itu lebih tajam pemikirannya, lebih tajam pandangannya. Harusnya kita lebih percaya kepada mereka dibanding dengan yang hidup di zaman sekarang gitu. Wala syakka annahum kanu absoro wa ansoha wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairan mimma kana bal asyarro wa amarro, dan bahwasanya zaman tidaklah zaman yang sesudahnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Khairon mimma kana, lebih baik dari yang sebelumnya. Bal asyarro wa amarro, bahkan zaman yang setelahnya itu pasti lebih buruk dan lebih pahit. Pasti. Kalau zaman Imam Ghazali aja tadi bilangnya uzlah sudah wajib, apalagi di zaman ini yang memang pastinya lebih buruk dan lebih pahit, lebih banyak fitnahnya gitu. Itu bukan wajib lagi udah uzlahnya. Nas'alullaha al-hifza wassalamata min hadzal zamani wa ahlihi bijahi nabiyhi wa alihi wa sahbihi. Kita mohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan dari zaman yang seperti ini dan orang-orang yang hidup di dalamnya, dengan kemuliaan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Udah tuh. Tapi lagi-lagi ya, bentuk uzlahnya bukan berarti nggak keluar rumah sama sekali. Ya, tugas kita hanya menjauhi teman-teman yang buruk gitu. Karena lagi-lagi kalau dulu kata guru kita ini nafsunya masih mutmainnah, masih kayak tas, tergantung siapa yang nyangkil, tergantung siapa yang nyamper. Kita masih begitu, disamper sama yang baik, ujung-ujungnya ngikut baik, disamper sama yang buruk, ujung-ujungnya ikut buruk. Kalau kita masih begitu tuh modelnya, makanya kita milih teman-teman yang baik. Itu uzlahnya begitu. Jadi bukan benar-benar enggak keluar rumah pisan, bukan. Tapi milih temennya lebih selektif lagi. Wa kadza idza khafal wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidaka mumatila. Wa kadza idza khafa, begitu juga apabila seseorang takut al-wuqu'a bi syubhatin, dia terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat,
au fi haramin atau pada hal-hal yang haram, au lidzaka mumatila atau hal-hal yang menyerupai keduanya. Dzakarahu ba'da ma qablahu min dzikril khossi wa ba'dal ami. Berarti dzikruh aja ya. Dzikruhu ba'da ma qablahu min dzikril khossi ba'dal ami. Menyebutkan bait ini setelah bait yang sebelumnya, termasuk penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Idil wuqu'u fil fitanil aidati ilad dini yashmulu alwaqi'ata fi syubhati wal harami. Karena terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang menimpa agama itu mencakup terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang haram. Yakni wa kadzalika takunul uzlatu aula idza khafal wuqu'a fi malin syubhatin aw malin haramin aw khafa mumatilan lima dzukira minasyubhati wal harami. Dan begitu juga yakni maksudnya begitu juga uzlah lebih utama apabila seseorang takut terjerumus pada harta yang syubhat atau harta yang haram. Al khawfa mumatilan atau dia takut terhadap hal-hal yang menyerupai bagi apa yang telah disebutkan dari berbagai macam hal yang syubhat dan yang haram. Ya pokoknya intinya kalau zaman sekarang udah lebih utamanya uzlah. Terusin ini panjang lagi nih. Udah cukup kali ya? Tapi cukup sayang nih malam Qadar. Gimana Ustaz? Terusin ini. Mang Ajudin gimana Mang Ajudin? Terusin ini. Hah? Wal ikhtilatu. Ya. Wal ikhtilatu binasina fi jam'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika faddila hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru wa anil manakiri qadnaha mutahammila sabran ala kullil adha la yaglibu fi zonnihi isyanuhu bimahafila. Wal ikhtilatu binasina dan bergaul dengan masyarakat fi jam'ihim dalam perkumpulan mereka wa jama'atin seperti sholat berjamaah au nahwi dzalika atau yang seumpamanya fadila itu lebih utama. Hada liman bil urfi yaqdiru ya'muru. Tapi ini berlaku untuk orang-orang yang bisa menjalankan amar ma'ruf. Hada ini berlaku liman bagi orang-orang yaqdiru yang mampu ya'muru bil urfi melakukan amar ma'ruf. Gitu artinya tuh. Kita putar-putar tuh baitnya. Wa anil manakiri qadnaha mutahammila. Wa mutahammila dan bersabar qadnaha untuk melarang anil munkari dari kemungkaran. Gitu.
Ini berlaku bagi orang-orang yang bisa menjalankan amar ma'ruf dan bisa menjalankan nahi munkar. Buat orang-orang yang seperti ini, maka dia lebih bagus bergaul di masyarakat, di perkumpulan mereka dan di jamaah mereka. Kalau sudah bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau teman kita ngomongin orang lain, kita bisa negor, kita bisa berhentiin, itu yang kayak gitu lebih cakepnya bergaul di masyarakat. Kalau sekiranya kita ngumpul, teman kita lagi ngegibah, kita dengerin aja, kagak berani negor, itu kalau yang begitu mendingan uzlah begitu. Gimana Bang Ipul? Sabron ala kulli adha. Dia pun bersabar atas berbagai macam gangguan orang lain. La yaghlibu isyanuhu. Dia tidak dikalahkan oleh kemaksiatan bimahafila yang dilakukan orang banyak fi zonnihi di dalam sangkaannya. Artinya dia yakin betul kalau dia tidak akan tergoda untuk melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun ngumpul di tengah-tengah masyarakat, tapi dia nggak ke bawah arus. Itu kalau yang kayak begitu silakan dah bergaul di masyarakat. Kalau kayak kita, jangankan sampai orang biasa, ustadz aja, emang sih tadinya niatnya bergaul, pengen mewarnai masyarakat, biar bisa ngajak ngaji masyarakat. Tahu-tahu dia yang malah ke bawah. Kalau yang modelnya masih kayak begitu, udah-udahan uzlah dah yang begitu mah. Biar pakai belagu-belaguan terjun ke masyarakat. Gitu. Niatnya pengen ngajak masyarakat, tahu-tahu dia yang keajak gitu. Dah. Yakni maksudnya innal ikhtilatu bin nasi, sesungguhnya bergaul di masyarakat, fil jam'i wal jama'ati, baik di masjid maupun baik dalam perkumpulan mereka dan jamaah mereka, wa nahwi dzalika, dan yang seumpamanya min masyahidil khairi, termasuk dari perbuatan baik. Karena dalam bergaul pun banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya gitu. Ka'iyadatil mardo, seperti menjenguk orang sakit gitu. Karena kalau nggak bergaul, gimana kita bisa menjenguk orang sakit gitu. Wa huduril janaizi, dan menghadiri sholat jenazah. Wal idi, dan menghadiri sholat id. Wa majalisid dzikri wal ilmi, dan majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Fuddila alal uzlati, ini semua lebih diutamakan dibanding uzlah. Fama dzukira, dan apa yang disebutkan sebelumnya, kattaqyidi lima taqaddama min kaunil uzlati aula. Fama dzukira kattaqyidi lima taqaddama min kaunil uzlati aula gitu. Maka apa yang telah disebutkan di sini seperti tadi menjenguk orang sakit, menghadiri sholat jenazah, mengerjakan sholat id berjamaah, hadir ke majlis zikir, hadir ke majlis ilmu, kattaqyidi seperti pengecualian, lima taqaddama bagi apa yang telah disebutkan sebelumnya, min kaunil uzlati aula, dari keadaan uzlah itu lebih utama. Kalau memang tujuannya untuk mengerjakan hal-hal seperti ini, maka ini pengecualian. Ini tetap dianggap lebih utama dibanding uzlah.
Kalau emang keluar kita bergaul di masyarakat tujuannya biar bisa hadir ke majelis taklim, biar bisa mengerjakan sholat id berjamaah, biar bisa jenguk orang sakit, biar bisa hadir sholat jenazah, bisa nolongin orang, bisa bantuin orang, maka itu tetap dianggap lebih utama dibanding uzlah gitu. Kalau niatnya seperti itu. Ai mahallu auliyatiha fi ghairi ma dzukira. Artinya posisi uzlah itu lebih utama pada selain hal-hal yang disebutkan di sini. Waqad taqaddamal kalamu ala dzalika, dan sungguh telah terdahulu pembahasan atas itu semua. Dah, qala al-Imamul Ghazali jam 1:30 sudah dulu dah. Nanti besok ya kita terusin. Faedah bergaul. Apa terusin Bang Budin? Terusin. Kalau ada yang protes belakang terusin gitu. Kagak ya? Dah. Kita ini malam qadar ya. Kalau malam Lailatul Qadar jadi double itu malamnya. Ini malam qadar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di malam hari ini dilipat gandakan oleh Allah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.